tapi masih ngambil bagian-bagian SMB yang baik lagi tidak menutup kemungkinan adanya zona mental. Ini aja nih yang belum dapat compound, kejar aja. Karena mereka sedari tadi nggak pernah centralizing ya. Mereka selalu melakukan pinwheel movement. Dan kita lihat di sini dari Bigetron nampaknya akan bertemu dengan salah satu tim dari Indonesia lainnya. Yaitu EVOS. Dan di sini udah mulai merapat. Dan nampaknya Redface langsung membuka tembakan pertama. Liquid di sini tertek ke half HP. Kita lihat ada 3-way showdown ternyata. Ada 3 tim di satu daerah ini. Dan nampaknya, 2 tim ternyata. Dan di sisi lain ada RRQ yang bertemu dengan DX. Tapi nampaknya itu EVOS. Redface berhasil mendapatkan U-High. Dan nampaknya satu pemain Bigetron sudah down. Dan kita akan melihat RRQ melakukan rotasi. Ya, tapi RRQ rotasi cukup kosong. Tapi di antara tim BTR juga tim EVOS sedang fight kali ini. Knock sudah terjadi, tapi dari BTR cukup aman. Karena berjarak satu compound dengan tim EVOS. Dari BTR punya area lebih dalam di bagian dari farmnya. Tapi lemparan bom seorang Redface begitu jauh, begitu tepat. Langsung menumbangkan kembali seorang Liquid kali ini. Dari BTR punya 2 player yang masih knock out. Apakah mereka bisa perang kali ini menghadapi 4 player EVOS yang masih sehat walafiat yang maju ke arah compound mereka. Wah, ini ditabrak dan KF di sini nampaknya akan langsung memasak granat sekali lagi. Satu pemain berhasil di revive, tapi Yuhai masih low HP. Dilempar granatnya ke arah Luxi, tertek ke low HP sekarang. Kita lihat di sini ada Molly dilempar untuk mengekat rotasi. KF memang tertahan, tapi satu pemain knock lagi. Bigetron dalam masalah besar. 2 pemain mereka kembali terknock dan EVOS melakukan rush. Mau tidak mau mereka harus memulangkan rekan senegara mereka karena mereka berada di posisi yang serupa dari klasemen. Dan di sini Yuhai tertek ke low HP kembali, mulai dipush kembali Zuxi di sini. Oh, terkena granat. Memang mampu melakukan knockdown ke Microboy dan itu dia EVOS akan memulangkan Bigetron ke arah lobby sebagai tim yang pertama di pertandingan pertama kali ini dan EVOS still survives. Yes, untuk EVOS ini adalah 4 poin yang segar. Tapi untuk BTR bisa dibilang adalah game pertama yang menjadi pukulan keras bagi mereka. Zona pun kembali sudah mulai bergerak, yang berarti semua tim sudah mulai harus mensecure posisi di dalam zona. BN tadi split ke 2 angle yang berbeda, sekarang dari Capone sedikit tarik mundur menuju ke arah dari posnya, tapi Nuzi lagi asik-asik nembak, ditembak juga oleh tim BN yang memberikan covering fire terhadap Capone. Tapi dengan zona yang mengecil, zona ketiga ini berarti semua tim sudah mulai berdempetan satu dengan lainnya. Ya, ini kita udah masuk mid game dan bener aja ketika menit 15 tank satu tim pulang ke arah lobby dan itu adalah Bigetron. Sayangnya tadi mereka mungkin agak ngumpul ya. Jadi frag grenade dari EVOS tuh masuk semua dan early frag dari EVOS itu bagus banget buat mengeliminasi satu pemain penting menurut gue dari Bigetron dan dari situ mereka nggak pernah bisa bangkit, selalu ke knock satu pemain terus dan EVOS sayangnya memang harus memulangkan Bigetron di posisi ke-16 dari Prison sendiri. Kita tahu ini tebing kematian. Kalau memang circle-nya ke sini dan ke arah bawah situ memang udah posisi yang lumayan kuat. Tapi kalau memang circle-nya ke arah lain, jalur evakuasi itu lumayan PR. Dan dari TUI, tanpa kontes mereka punya compound yang enak banget. Tanpa ada musuh yang dekat, paling cuman ada satu tim tapi itu pun jauh banget. Dan kalau misalkan udah momen kayak gini, mereka udah tinggal nahan informasi. Jangan sampai posisi mereka ketahuan sama musuh. Dan RRQ nampaknya akan bertemu dengan satu tim yaitu Axis. Yap, dari kemarin memang 2 tim ini selalu bertempur satu dengan lainnya. Tapi dari Axis kali ini harus maju ke arah posisi dari tim RRQ. RRQ tinggal menyisakan 3 player yang harus fight dengan tim Axis di zona selanjutnya. Karena zona kembali mental. Tapi di lain sisi dari area shelter, tempatnya kita bilang sempat menjadi perebutan juga. Sekarang bener saja diperlukan oleh FaZe Clan, tim yang juga lagi on fire banget, yang lagi pengen mempertahankan posisi puncak. Lemparan bom dari Tony K juga ada seorang Sembai menumbangkan dan membuat keadaannya unggul untuk tim FaZe. Gila, ini FaZe nge-knock 2 pemain yang berbeda di waktu yang bersamaan dan bener aja Sembe akan dipulangkan ke arah lobby. FaZe benar-benar bermain dengan sangat agresif, tidak takut mati sama sekali. Mereka yang nyamperin musuh ke arah mana dan di sisi lain NFT akan bertemu dengan MSC dari arah mid game di sini 16 menit dan ada 2 fight yang berbeda di 2 titik yang berbeda. NFT berada dalam tekanan. Kita lihat posisi dari MSC jauh lebih bagus karena NFT agak centralizing dan ini udah digempur dari 3 arah yang berbeda. NFT kesulitan untuk survive. Ramones mencoba melakukan suppressing shot. NFT nggak punya cover sama sekali. MSC terus memberikan tekanan. Frag grenade dilempar. 2 pemain knock. Tersisa Ramones untuk menyelamatkan segalanya bagi NFT. Tapi nampaknya MSC tidak akan memberikan ampun dan NFT is out. Yes, tampaknya NFT nggak bisa melawan gempuran dari tim MSC, tapi berpindah lagi, fight demi fight terus berlangsung. BN bakal bertempur juga di pinggir-pinggiran Milta. Infinity sudah mengambil rumah mereka, memaksa tim BN ke bawah, ke bagian pos-pos yang ada di low ground. Lemparan bom tentu menjadi senjata utama dari tim Infinity, melihat mereka punya high ground advantage, tapi nggak boleh terlalu terbuka.
seberang mereka juga ada tim GD yang sudah bersiap untuk melontarkan peluru panas terhadap tim manapun yang open playernya. Ini posisi BN agak kejepit sih, susah sih sebenarnya. Kalau memang mereka udah keluar atau ketahuan atau di-engage atau bahkan mereka mati sama satu frag grenade, wah itu PR banget sih. Itu udah nggak bisa kemana-mana, maju kena, mundur kena. Dan tempo agak sedikit melambat, walaupun memang kita masih mendengar beberapa tembakan. Dan BN buka tembakan. Dan dengan demikian posisi mereka udah ter-reveal. Pertanyaannya adalah apakah BN sadar kalau di atas mereka juga ada satu tim yang sudah mengintai. Vintores di sini sudah ter-tag. Dan ini dia MSC, basian setelah fight dengan NFT bisa saja disamber sama FaZe yang kalau lu lihat dari HP-nya masih full HP, utility mereka juga masih lengkap. Dan kayaknya si FaZe bakal mencoba nyari mungkin kalau misalkan mereka coba disenggol ya sama MSC. Iya, tapi MSC dalam posisi yang gak menguntungkan untuk fight kali ini, dan bahkan satu player mereka di bawah cukup low, spray down dari Vintores menuju ke arah Jasper, hampir menumbangkan player dari MSC kali ini. Bagi pun di spray, untungnya nggak meledak dari bannya, tapi lagi asik-asik spray dari sisi lain. Seorang Ponzai pun ke take down sama 4Rivals, beda tim kali ini. Iya, dan di sini The 4Rivals sudah nyate banget posisi dari MSC, ditembakin sama FaZe, ditembakin sama 4Rivals, dan lu lihat circle udah lumayan kecil, masih ada 13 tim tersisa, dan lu lihat hampir 80% tim harus melakukan rotasi. EVOS berada di posisi terbaik untuk circle saat ini, jadi mereka relatif aman, sementara 80% tim yang lainnya ini akan menjadi pertandingan berdarah untuk masuk ke dalam circle, dan MSC terkena ledakan mobil, ter-knockdown satu pemainnya yaitu Jasper. TGI3 akan mencoba untuk melakukan revive. Tapi lihat ada VPE yang nampaknya lumayan dekat. Andaikan smoke ini habis, MSC harus segera melakukan rotasi. Tapi lu lihat jalur rotasi mereka ini basically udah dikunci mati banget. Iya, ini benar-benar langsung dihabiskan kali. Tapi dari tim MSC benar-benar nggak bisa gerak kemanapun. Smoke sudah dilontarkan ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Dan sekarang tinggal satu player MSC yang masih ada dalam posisi aktif. TG13 yang bertahan kali ini. Tapi di belakang mereka juga ada VPE yang sekarang harus ngebangun jalur ke arah depan. Oh, lihat dari Core Pikes nampaknya ditembak sama 4Rivals dan tumbang. FaZe Clan nampaknya dalam masalah, tapi MSC berada di masalah yang lebih besar. Wow, TGI3 berhasil melakukan satu spray down dan knock satu pemain VPE. At least seharusnya dia bisa mendapatkan 1 poin tambahan, walaupun nampaknya rekannya sudah hampir mustahil untuk diselamatkan. Masih mencoba mendapatkan 1 knock lagi, tapi nampaknya Swaps berhasil kabur. GD Satar di sini berada di rumah jamur. 3 pemain frag grenade berhasil miss. Satar di sini harusnya informasinya nggak ketahuan. Kemungkinan besar Satar bisa melakukan upset, dan 1 frag grenade berhasil connect 1 pemain low, tapi Satar masih menahan informasi, tidak membuka informasi apapun, dan nampaknya bagian atas dicek di sini. Satar berhasil dapat 1 frag, melakukan push confirm kill langsung, dan di sini Satar di posisi yang sangat terjepit bakal diras sekali lagi. Akhirnya tumbang juga di tangan Ravenclaw. At least dia berhasil membawa 1 poin bersama dirinya. 2 poin bahkan dari 3 tapi nggak masuk. Tapi nggak masuk sayangnya. Tapi balik lagi 1 lawan 3, dia berhasil menumbangkan 1 tim secara utuh, tapi GD belum selamat begitu saja dengan seorang star yang mengorbankan diri dia. Sekarang tim lainnya harus masuk juga untuk masuk ke arah zona, dan sekarang bahkan 2 player di GD sedang dalam posisi knockout, dan GD terpaksa dipulangkan di posisi ke-10 dengan 2 elim point. Nice try untuk tim GD. Ya, itu udah posisi kejepit banget, dan kayaknya mereka pun tahu itu udah rotasi yang mustahil. At least mereka berhasil bawa beberapa pemain mati bersama mereka. Dan di sini kita lihat rotasi. Lu lihat ini circle-nya kejam banget sih. Open field, almost no cover at all. Jadi tim yang udah punya compound, itu udah tinggal chillin. Mereka udah tinggal nahan aja kalau mereka mau cari placement point. Atau mungkin beberapa kill tambahan, ini pun udah bisa banget dilakukan. Karena ini tim-tim udah pasti mengarah ke arah mereka semua. Geek Fam tereliminasi di posisi ke-9 dengan 0 elimination points. Dan kita lihat FaZe ternyata udah sisa sendirian. Jadi kuncian pertama mereka adalah untuk melakukan survive, sementara EVOS masih lengkap 4 pemain. Bisa saja ini menjadi chicken dinner pertama mereka di hari terakhir Super Weekend ketiga. Yes, tapi kita bakal juga tampak dari EVOS harus bertemu dengan tim Infinity. Spray down menumbangkan seorang Mela, membuka kesempatan untuk tim EVOS nge-push atau bahkan bergerak sedikit lebih arah maju ke depan. Tapi dengan EVOS ada di low ground, DX, 2E, BN, dan juga tim RRQ ada di depan mereka kali ini. EVOS masih bertahan juga, masih coba untuk bergerak ke arah depan. Ya, ini kayaknya EVOS bakal melakukan inisiasi rush ya. Mau nggak mau mereka harus nabrak salah satu tim dan menang untuk survive. Kemungkinan besar, sayangnya kalau dilihat dari posisi, ini bakal jadi posisinya RRQ yang paling menarik bagi EVOS untuk ditabrak. Karena lu lihat sendiri dari zona fight-nya RRQ ini masih relatif aman dari sisi barat circle. Dan itu adalah satu-satunya sisi yang masih di dalam circle. Jadi ini kayaknya bisa aja EVOS nabrak tim RRQ yang udah dipantau juga sama Tony K.
Karena itu adalah satu-satunya spot yang aman. Kita lihat aja EVOS akan bergerak ke arah mana, nampaknya akan clash kembali di sini. Beberapa tim dari Indonesia. Mort di sini mulai membuka tembakan, EVOS mulai merapat, ada scout mereka yang sudah dikirim. Dan lu lihat hujan smoke sudah dibangun untuk melakukan inisiasi push. Dan benar aja EVOS akan datang ke kompon milik RRQ. Nerpeko membuka tembakan ke arah Lyzerg. Tertag ke low SP, frag grenade dilempar dan Lyzerg pun ter-knockdown. Iya, dari EVOS mau nggak mau harus maju dan dari tim RRQ mau nggak mau harus nahanin pergerakan dari tim EVOS. Lemparan bom berhasil menumbangin satu, di lain sisi tim lain juga mulai kehilangan member-member mereka. EVOS paling nggak bisa ambil sedikit ke arah kanan, ngambil portingan yang lebih rapi, tapi sebelum mereka masuk mereka bisa lakukan gatekeeping terhadap tim yang di kanan yang sudah mulai termakan oleh sakitnya Blue Zone. Ya ini keputusan ada di tangan mereka sih. Mereka mau ngambil aman dengan nabrak RRQ atau mereka bakal manen kill aja. Dan kita lihat di sini betapa rusuhnya sisi timur circle. Infinity akhirnya tumbang di tangan 2E yang nampaknya sudah mendapatkan 3 kill dan 2E berhasil mendapatkan 1 kill lagi. Infinity pulang ke arah lobby dan di sini BN pun pulang ke arah lobby dalam waktu 3 detik. 3 tim pulang ke arah lobby. 2E masih survive. 5 tim tersisa, 14 pemain masih ada di dalam lobby. Yes, dan lihat tim-tim yang masih ada di bagian luar dari play zone-nya sudah mulai termakan oleh tim yang lebih ready di dalam area zonanya. Dari Lamborghini menemukan kali ini posisi juga lawannya dan EVOS. Sebelum masuk ke arah zona, bisa menyayur juga ke arah tim-tim sekitar mereka. Tapi dari tim EVOS terlalu terbuka juga dari posisi DX yang punya high ground advantage kali ini. Ya ini DX sudah posisi chicken dinner banget sih menurut gua. Mereka udah punya high ground, mereka bahkan punya cover dari pohon. Mereka jumlah pemainnya masih 4. Jadi ini bakal PR banget. Lamborghini ini udah memanen pemain-pemain dari EVOS. Tersisa 3 tim saja. EVOS pulang ke arah lobby dengan membawa 7 total kill. Dan juga kita lihat di sini FaZe akan pulang ke arah lobby dan RRQ tersisa. 3 pemain mereka akan berhadapan dengan 4 pemain DX. Mort sudah terspot. Rabbish di sini akan melakukan tapping. Mort masih bisa survive, tapi Voldemort di sini akan membuka smoke untuk memungkinkan jalur evakuasi bagi Mort. Tapi ini bakal sulit banget. Dan lu lihat Nerpeko udah ngeflank, udah kelihatan di sini masih belum dibuka dan akhirnya spray dari Nerpeko berhasil mendapatkan 1 knock, membuka jalan bagi RRQ untuk melakukan rotasi. Tapi Nerpeko udah ke spot, tidak ada cover. Bakal mencoba melakukan confirm kill di sini. Nerpeko nampaknya akan diras oleh Rabbish. Frag grenade dilempar untuk nge-confirm 1 kill tersebut. Sementara Voldemort berhasil survive. Nerpeko benar-benar menjadi pemain penting. Posisi dia kalau bisa nahan ini begitu lama, DX bisa saja kecolongan. Betul, tapi sayangnya dari Voldemort flankernya tertangkap membuat Nerpeko seorang jadi bertahan kali ini. Nerpeko nice try tapi diserang harus melawan 3 player tapi it's okay. Dari Marco bertahan di nomor 2, DX mendapatkan WCD di game pertama kita. DX yang nge-skip 1 minggu super weekend datang dengan permainan